Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikhwanul Muslim dan masih dalam materi kemuhammadiyahan. Hari ini dalam video saya akan menjelaskan terkait dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di mana Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini merupakan satu bagian dari materi identitas Muhammadiyah. Baik rekan-rekan sekalian, kita mulai saja. Pada pertemuan lalu, pertemuan lalu dan di video-video yang sudah saya buat, kita sudah pernah membahas apa yang disebut dengan identitas Muhammadiyah. Jadi identitas Muhammadiyah atau ketika mengenal Muhammadiyah, maka kita harus tahu dulu bagaimana itu Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Oke. Nah, kita sudah membahas ini bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah itu memiliki yang namanya organisasi otonom. Ini sudah pernah saya bahas di video lalu. Lalu ini juga Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, bagaimana level tingkatan yang ada secara kepemimpinan yang ada di Muhammadiyah. Oke. Ini ranting itu sekitar cakupannya desa, cabang kecamatan, daerah kabupaten, wilayah provinsi secara pusat nasional. Nah, ini Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, jadi strukturnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang anggaran dasar Muhammadiyah. Baik. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah seperti organisasi lainnya, ia memiliki yang namanya anggaran dasar Muhammadiyah. Yang namanya sebuah organisasi pasti memiliki yang namanya anggaran dasar Muhammadiyah. Fungsinya adalah, ya kalau dalam sebuah negara, anggaran dasar Muhammadiyah adalah sebagai konstitusinya, sebagai aturan main, acuan untuk menggerakkan roda organisasi. Dan Muhammadiyah pun memiliki apa yang disebut dengan anggaran dasar Muhammadiyah. Tapi dalam materi ini kita tidak akan terlalu dalam membahas tentang anggaran dasar Muhammadiyahnya. Saya hanya ingin membahas tentang muqaddimahnya. Jadi rekan-rekan sekalian, anggaran dasar Muhammadiyah memiliki apa yang disebut dengan muqaddimah anggaran dasar, yang merupakan pembukaan dari rumusan anggaran dasar Muhammadiyah, di mana muqaddimah itu berisi pikiran-pikiran mendasar yang menjiwai anggaran dasar Muhammadiyah. Kalau muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu semacam preambul dalam sebuah konstitusi kita. Jadi kita tahu ada yang namanya pembukaan undang-undang dasar. Nah, muqaddimah itu. Di mana dalam pembukaan undang-undang dasar kita tahu di dalamnya dijelaskan bagaimana faktor sosial masyarakat kita ketika ingin meraih sebuah kemerdekaan, lalu landasan-landasan negara ini mau dibawa kemana, tujuannya mau dibawa kemana, itu kan semua dijelaskan dalam muqaddimah atau pembukaan undang-undang dasar kita, betul kan? Nah, undang-undang dasarnya sendiri itu adalah konstitusinya. Nah, sama seperti Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah memiliki anggaran dasarnya, memiliki konstitusinya, aturan main organisasinya punya. Tapi dalam sebuah anggaran dasarnya itu ada yang namanya muqaddimahnya, di mana muqaddimah itu inti atau berisi pikiran-pikiran mendasar yang menjiwai anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi pada hakikatnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Baik itu cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Seperti itu. Jadi hampir mirip seperti pembukaan dalam Undang-Undang Dasar secara fungsi. Nah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini terdiri dari 7 poin, rekan-rekan sekalian. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama,
pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, dan tunduk serta taat hanya kepada Allah. Nah, ini menjadi pokok pikiran dalam pembukaan atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Artinya, ajaran tauhid adalah inti atau esensi ajaran Islam yang tetap, tidak berubah-ubah sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir kali. Artinya bahwa kita sebagai manusia hidup di muka bumi ya harus berdasarkan tauhid. Tanpa ketauhidan, tanpa mengesahkan Allah, maka ya apa gunanya hidup kan gitu. Nah, kepercayaan tauhid ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, bahwa percaya dan yakin bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, dan mengatur alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid itu ya berbicara juga tentang percaya dan yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak, yang memang benar-benar satu-satunya Tuhan yang perlu kita, yang wajib kita sembah. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib disembah. Ini. Jadi, rekan-rekan sekalian, bahwa tauhid itu terdiri dari 3 aspek di bawah ini. Jadi ketika berbicara tauhid, apa sih tauhid itu? Ya tauhid itu ya kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, dan mengatur, menguasai alam semesta. Lalu percaya dan yakin bahwa Allah lah Tuhan yang hak, dan percaya dan yakin bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib disembah. Itu. Jadi ini menjadi inti atau poin pertama dalam pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi ini kita seolah-olah diingatkan terlebih dahulu bahwa hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah 3 poin ini. Itu yang pertama. Selanjutnya, pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang kedua. Oke. Apa itu? Hidup manusia harus bermasyarakat, katanya. Artinya, hidup bermasyarakat itu kan suatu sunnah, suatu hukum kodrat irodah. Artinya, bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya bermasyarakat. Karena yang manusia itu makhluk sosial. Artinya, tidak bisa orang Muhammadiyah itu hidup ya masing-masing. Tidak bisa. Orang Muhammadiyah hanya bersosialisasi dengan orang Muhammadiyah itu saja. Karena tadi hidup manusia itu pada intinya adalah bermasyarakat. Artinya harus berbaur dengan masyarakat lainnya. Karena tadi bahwa yang namanya hidup bermasyarakat itu menjadi sunnatullah. Sudah menjadi hukum kodrat irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin kedua ini ingin diingatkan kembali bahwa yang namanya manusia itu bermasyarakat, maka ya jangan egois seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi dan landasan untuk membentuk pribadi muslim yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhir. Artinya, dalam poin yang ketiga ini, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Itu poin dari pokok pikiran Muqaddimah yang ketiga. Artinya bahwa hidup di dunia ini ya harus benar-benar sesuai dengan ajaran yang
sudah diajarkan oleh Nabi. Gitu. Jadi tidak bisa kita hidup di dunia ini kalau memang mau bahagia dan sejahtera tanpa mengikuti ajaran Allah. Tidak bisa kita ingin bahagia sejahtera hakiki dunia akhirat kalau memang hidupnya ya sekehendak hati kita, maka bahagia sejahtera hidup di dunia dan akhirat itu ya sulit untuk dicapai. Seperti itu. Itu poin yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, oke. Yang keempat yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Artinya, pokok pikiran keempat ini maksudnya menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Sehingga bagi umat Islam, kita sudah sepantasnya untuk selalu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Gitu. Karena tanpa itu semua, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu ya tidak akan tercapai. Gitu. Dan Muhammadiyah dalam tujuannya kita ketahui bahwa ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gitu. Jadi dalam rangka itu semua adalah poinnya kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu yang memang beragama Muslim. Karena itu semua adalah rangkaian ibadah kepada Allah. Jadi di poin keempat ini kita seolah-olah ingin diingatkan bahwa sebagai umat Muslim ya salah satu kewajiban kita ibadahnya kepada Allah adalah berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Karena tanpa itu semua tadi perwujudan untuk bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya akan sulit tercapai. Nah, rekan-rekan sekalian, dari pokok pikiran pertama, kedua dan ketiga lalu keempat itu pada pokoknya menyangkut bidang ideal. Hal-hal tersebut merupakan persoalan-persoalan pokok daripada ideologi Muhammadiyah. Tadi dari yang pertama, 2, 3, dan 4 itu kan semua landasan ideal bagaimana seharusnya seorang Muslim. Bagaimana seharusnya seseorang yang memang memeluk agama Islam. Nah, lalu yang kelima bagaimana? Kita lihat. Kalau ini berbicara, perjuangan dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenarnya hanya akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad. Nah, dari mulai poin kelima ini sudah masuk ke strategi sepertinya. Maksudnya gimana? Kalau yang tadi 1, 2, 3, 4 itu lebih berbicara tentang konsep ideal bagaimana seharusnya Muslim berideologi, berpandangan, maka di poin kelima ini lebih ke strategi. Di poin-poin selanjutnya kan sudah diulas terkait dengan perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana? Nah, di poin kelima ini strategi yang harus dilakukan adalah kalau mau berhasil mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka ikuti jejak Nabi. Terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir kita. Gitu. Jadi ini strategi. Tidak mungkin akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kalau justru kita malah menghindari atau bahkan tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Itu poin ke-5. Lalu ke-6. Perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanya akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dikerjakan dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Nah, ini berbicara tentang strategi lagi kan? Poin kelima aja tadi, kunci untuk bisa mewujudkan masyarakat Islam itu adalah dengan mengikuti ajaran Nabi, terutama Nabi Muhammad. Lalu di poin ke-6 kita diingatkan bahwa
ketika ingin mewujudkan perjuangan yang tadi, mewujudkan masyarakat Islam itu ya hanya bisa dicapai apabila dikerjakan dengan cara berorganisasi. Artinya tidak masing-masing. Sulit untuk menciptakan masyarakat yang masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kalau memang itu dilakukan oleh tiap individu, artinya oleh masing-masing saja, tidak terorganisir dengan baik. Maka di poin ke-6 ini kita diingatkan bahwa kalau mau tercapai ya berorganisasilah gitu. Karena organisasi adalah salah satu maksudnya organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Maka kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu ya mendirikan Muhammadiyah, karena betul Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap bahwa organisasi merupakan satu-satunya alat perjuangan yang baik. Karena tidak mungkin bisa mewujudkan sebuah tujuan yang mulia kalau dilakukan seorang diri saja. Jadi harus berorganisasi. Nah, yang terakhir, pokok pikiran yang terakhir adalah ini lebih berbicara tentang kewajiban, di mana redaksinya pokok-pokok pikiran seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas adalah untuk dapat mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin yang diridhoi Allah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi, di poin ke-7 ini ingin diingatkan kembali bahwa yang namanya cita-cita atau landasan ideal seperti yang sudah dijelaskan dalam poin 1 sampai ke 4 itu kan tadi seperti yang saya sampaikan merupakan landasan atau landasan idealnya. Artinya ya seorang muslim ya harus seperti itu gitu. Nah, di poin ke-5 dan ke-6 itu berbicara strategi. Nah, di poin ke-7 itu diingatkan bahwa antara strategi dengan tujuan itu ya harus sinkron. Artinya, kalau mau tujuannya tercapai, maka poin nomor 5 dan 6 itu harus digunakan strateginya. Gitu. Agar apa? Agar cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin yang diridhoi Allah itu bisa tercapai. Gitu. Jadi poin ke-7 ini seolah-olah ingin merangkum bahwa ya kewajiban kita sebagai umat Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah adalah menjalankan strategi-strategi yang memang tadi sudah ada disebutkan di poin ke-5 dan 6, agar apa? Agar landasan-landasan ideal dari poin 1 sampai 4 tadi bisa tercapai. Nah, itulah rekan-rekan sekalian mukodimah dari anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi itu pokok-pokok pikiran, terdapat 7 pokok pikiran yang memang bisa kita ketahui setelah mempelajari mukodimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu saja dari saya, sekian saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.